Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Husnul Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Jangan lupa salam 0%. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa politik Indonesia itu lebih stabil setelah Front Pembela Islam dibubarkan. Media ada juga yang menyebut bahwa masyarakat lebih tenang setelah Front Pembela Islam dibubarkan. Ini banyak sekali versinya. Saya mencoba mencari tahu dari mana sih sumbernya ini. Oh, ini rupanya sumbernya ada diskusi daring ini antara Menko Polhukam dengan medco.id ya. Ini sebuah media milik jaringan dari Media Group punya Surya Paloh. Jadi disebutkan di situ, saya bacakan saja nih beritanya supaya Anda lebih dapat menangkap konteksnya bagaimana ya. Jadi dikatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut banyak dampak positif yang dirasakan Indonesia usai Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan. Salah satunya itu adalah stabilitas politik. Kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standing-nya tidak ada dan sudah itu kan masyarakat senang. Ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan. Maka politik stabil, kata Mahfud MD dalam diskusi cross-check by medcom.id dengan tema baru di era Jokowi pengemplang BLBI tak berkutik. Ini diskusinya berlangsung kemarin ya, Minggu tanggal 26 Desember 2021. Mahfud menegaskan pemerintah tidak salah membubarkan FPI. Pemerintah tidak mau ada kelompok yang kerap menimbulkan kekerasan merajalela di kalangan masyarakat. Kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas. Ini ucap Mahfud. Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan FPI secara de jure telah dibubarkan sebagai ormas sejak tanggal 21 Juni 2019. Pelarangan kegiatan FPI diambil melalui keputusan bersama 6 lintas kementerian, yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kalau pernyataan Mahfud ini disampaikan sebelum tsunami Aceh tahun 2004, saya yakin publik akan mengamini apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Mungkin malah banyak juga yang mendukungnya. Tapi ketika disampaikan saat ini ya, tahun 2021, setelah keributan sejumlah ormas, ini antar ormas itu marak di berbagai daerah, bahkan menimbulkan berbagai korban. Ini yang terbaru ini kerusuhan bentrokan antar ormas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan di situ disebutkan ada yang tewas. Sebelumnya juga banyak kasus-kasus lain soal bentrokan antar ormas ini. Presiden Jokowi itu bahkan dalam salah satu pidatonya sampai menyindir atau sebenarnya mengingatkan ya kepada kepala polisian wilayah yang punya kebiasaan sowan ke para ketua-ketua ormas, para pimpinan ormas ketika mereka dilantik menjabat menjadi kepala satuan wilayah di satu daerah, apakah itu sebagai Kapolres atau sebagai Kapolda. Nah, siapa yang dituju oleh Presiden Jokowi? Pasti bukan FPI karena FPI sudah bubar. Nah, yang saya menduga keras bahwa yang disebut adalah ormas-ormas yang belakangan ini sering bentrok bahkan menimbulkan korban. Pernyataan Mahfud ini pasti membuat banyak orang mengerjitkan dahinya kan. Bukan hanya komunitas dalam negeri, saya kira komunitas internasional juga pasti hanya bisa geleng-geleng kepala membaca statement dari Pak Mahfud MD ini. Yang benar nih, nggak salah tuh Pak Mahfud. Benar sih bahwa di masa lalu itu FPI identik dengan tindak kekerasan, terutama ketika para aktivisnya itu turun ke jalan menghancurkan lapak-lapak penjual minuman keras, membubarkan perjudian, membubarkan tempat-tempat pelacuran. Di sini juga biasanya disertai dengan menyuguhkan minuman keras gitu. Dan pada waktu itu sih mereka punya alasan ya, ketika pemerintah tidak bertindak, mereka sudah melaporkan, mereka sudah melakukan langkah persuasi, tapi tetap saja mereka melakukan aktivitasnya, mereka kemudian turun sendiri membubarkan itu. Tapi apapun kita sepakatlah sebagai negara hukum memang tidak boleh ada salah satu elemen masyarakat yang kemudian bisa bertindak sendiri atas nama hukum. Ini memang berbahaya. Tetapi soal keluhan FPI bahwa pada waktu itu mereka sudah melaporkan dan aparat sudah mereka sendiri sudah melakukan persuasi, tapi juga tidak kemudian diambil tindakan oleh petugas keamanan, kita bisa menjadi mafhum terhadap apa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam. Walaupun sekali lagi kita tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh
elemen masyarakat, bukan hanya FPI, pada semua saya kira. Sebelum FPI bermetamorfose. Nah, sebelum dibubarkan oleh pemerintah ini, FPI itu punya wajah yang sangat berbeda. Mereka telah bermetamorfosis, berubah dari kelompok garis keras menjadi kelompok atau menjadi organisasi kemanusiaan di garis terdepan. Mereka adalah kelompok yang terdepan setiap kali ada terjadi bencana. Jadi bahkan bukan terdepan, mereka terbelakang juga, dalam artian pulang paling belakang. Hadir paling awal dan pulang paling belakangan. Barangkali Anda bisa menyebut beginilah, interaksi saya, atau nggak usah Anda yang menyebut, saya sendiri merasa barangkali ini ya, interaksi saya sebagai wartawan dengan mereka itu membuat saya tidak objektif. Nanti akan saya ceritakan bagaimana interaksi saya dengan FPI untuk pertama kali. Tapi gini deh, jangan cerita saya dulu. Kita cerita, kita buka-buka sajalah file-file lama. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh wartawan Associated Press ini, namanya Stephen Wright, dengan judul When Disaster Hits, Indonesia Islamists Are First to Help. Jadi kira-kira ini artinya kalau ketika terjadi bencana, kelompok Islamis di Indonesia atau FPI ini adalah orang yang atau kelompok pertama yang paling datang membantu. Berita ini ditulis pada tanggal 11 Juni 2019 atau saat heboh ya rencana pemerintah membubarkan FPI, dan seperti disebut oleh Pak Mahfud tadi, pembubaran FPI itu terjadi pada tanggal 20 Juni 2019. Artikel ini kan Associated Press ini kantor berita, jadi beritanya kemudian dikutip oleh berbagai media-media yang sangat berpengaruh di Amerika. Anda bisa buka-buka itu, mulai dari The Washington Post sampai juga The Christian Science Monitor. Belum lagi media-media lokal di Amerika, dan juga Yahoo sendiri saya juga menemukan memuat berita yang ditulis oleh Stephen Wright ini. Di Christian Science Monitor itu judulnya malah lebih provokatif. Disebutnya begini, Indonesian Islamic Group provide aid when government falls short. Jadi katanya disebutkan bahwa kelompok Islamis ini atau FPI ini memberikan bantuan ketika pemerintah gagal turun memberikan bantuan. Ini bayangkan yang menulis itu adalah The Christian Science Monitor. Saya akan coba terjemahkan isi dari tulisan Stephen Wright itu. Tapi nanti untuk lengkapnya Anda bisa membuka sendiri, Anda buka-buka file, Anda googling dengan kata-kata dengan kunci kata tadi Islamis Indonesian in disaster gitu. Misalnya nanti akan ketemu itu tulisan tentang FPI itu. Disebutkan begini. Sebuah kelompok Islam Indonesia dengan sejarah kekerasan telah menggunakan kembali milisinya untuk membantu korban bencana, di antara tindakan amal lainnya. Ketika pemerintah menghadapi kritik karena mengabaikan daerah pinggiran, kelompok persuasif dan damai, nih coba dia memilih kosakata ini, kelompok persuasif dan damai ini menawarkan harapan bagi sebagian orang. Ini kalau di media ada tulisan semacam teaser atau tulisan yang untuk menarik pembacanya. Nah, artikelnya itu dimulai dengan begini. Ini artikelnya kelihatannya diilhami dari peristiwa gempa di Palu. Dituliskan begini, si Stephen Wright menuliskan dengan sangat puitis ini. Dua bendera yang digantung di luar rumah Anwar Ragua membuatnya mendapat peringatan dari polisi. Tetapi pria kurus berusia 50 tahun itu bersumpah tidak akan menurunkannya. Lagi pula polisi tidak ada di sana untuk membantu ketika dia adalah satu-satunya nelayan di desanya yang selamat dari tsunami yang melanda kota Palu di Indonesia pada 28 September. Pemerintah juga tidak, juga bukan organisasi bantuan yang menyapu kota yang dilanda bencana. Sebaliknya ketika Ragua merasa ditinggalkan, orang-orang yang menawarkan secercah harapan dengan memberi sebuah kapal baru berasal dari Front Pembela Islam, sebuah kelompok dengan masa lalu yang terkenal kejam, termasuk menghancurkan toko-toko yang menjual alkohol dan menyerang sekte-sekte minoritas Islam. Jadi bendera putih hijau bagian depan yang berkibar di luar rumah Pak Ragua di samping spanduk hitam dengan tulisan Arab putih, ini saya kira kalimat tauhid nih, la ilaha illallah. Kata-kata ini adalah pernyataan iman muslim yang terkenal. Tetapi bendera serupa telah dikaitkan dengan ekstremis yang kejam. Ya, ini memang biasanya kemudian dikaitkan dengan ISIS ya kalau di Indonesia. Polisi telah mengunjungi beberapa kali, maksudnya mengunjungi Anwar Ragua. Curiga dia mungkin menyebarkan radikalisme. Tetapi Ragua tidak terpengaruh dan bersemangat untuk menunjukkan dukungannya kepada kelompok yang membuatnya bangkit kembali. Selain gempa dan tsunami Palu yang menawarkan 4.000 orang, tahun lalu terjadi serangkaian gempa bumi yang menghancurkan Lombok dan tsunami yang merusak garis pantai Selat Sunda di Jawa dan Sumatera.
Front Pembela Islam ada di setiap bencana, mencari korban, mendistribusikan bantuan, dan membangun rumah sementara. Selain itu, kegiatan amal rutinnya merupakan penyelamat bagi kaum miskin perkotaan. Titik balik organisasi tersebut adalah tanggapan kemanusiaannya terhadap tsunami di Samudra Hindia 2004. Ini maksudnya di Aceh ya, yang menewaskan lebih dari 100.000 orang. Ini kutipan dari Maman Suryadi Abdurrahman, ini laskar atau panglima laskar Front Pembela Islam. Menurut Stephen Wright, bahkan di Aceh ini salah satu provinsi yang paling konservatif di Indonesia, itu FPI sebenarnya tidak diterima. Ini dia rupanya mengutip pernyataan dari Maman lagi. Tapi mereka kemudian memenangkan hati rakyat dengan memulihkan dan mengubur ribuan mayat. Kami telah mengubah cara demonstrasi kami menjadi lebih persuasif dan damai. Ini klaim dari Maman Suryadi. Artikel yang ditulis oleh Stephen Wright ini adalah kesaksian yang jujur, objektif dari seorang wartawan asing. Mengapa saya perlu mengutip pernyataan tulisan dari Stephen Wright dan perlu menggarisbawahi bahwa dia adalah orang asing? Bukan maksudnya kita ini inferior ya, bukan tidak ada wartawan di Indonesia yang bisa menulis secara objektif tentang Front Pembela Islam. Tetapi kan kalau ada wartawan yang menulis seperti itu, atau ada orang yang berpendapat seperti itu, atau saya sendiri berpendapat seperti itu, dalam masyarakat Indonesia yang terbelah ini kan kemudian saya akan diberi stigma sebagai kadrun. Tidak objektif. Makanya kan tidak mungkin kalau kemudian kelompok yang tidak sepakat dengan kelompok kadrun gitu, atau kelompok cebong kemudian menilai bahwa Stephen Wright ini karena menulis seperti itu, menulis secara objektif tentang FPI, dia juga bagian dari kadrun. Jadi kalau sekarang Mahfud MD masih terus mencoba mencari pembenaran, justifikasi atas pembubaran FPI, bukan hanya komunitas dalam negeri yang merasa apa ya, aneh ini ya, kelompok-kelompok civil society dan kelompok pro demokrasi di Indonesia, ada apa nih dengan Pak Mahfud MD? Saya kira nanti media-media asing, juga para pengamat-pengamat asing yang objektif akan bertanya-tanya, ada apa dengan Mahfud MD? Apalagi kan seperti kita ketahui, pemerintah itu tidak hanya berhenti pada pembubaran Front Pembela Islam, tapi para pemimpinnya, terutama Habib Rizik Syihab, sampai harus dipenjara dengan dalih pelanggaran protokol kesehatan. Nah, tadi kan saya menyinggung saya punya pengalaman pribadi soal FPI ini, soal klaim bahwa FPI mereka berubah sejak tsunami. Jadi ini klaim, mari kita cocokkan dengan fakta di lapangan. Itu saya punya pengalaman pribadi. Saya ketika bencana Aceh terjadi, ya ini kebetulan ya tanggalnya kan 26 Agustus. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah memperingatinya, sekarang tahun yang ke-17. Saya tuh masuk Aceh itu tanggal 28 Desember atau 2 hari setelah tsunami. Saya juga tinggal di Aceh berbulan-bulan, tidak hanya 1-2 hari, karena pada waktu itu saya tidak hanya menjadi wartawan, saya juga menjadi tim penyaluran bencana. Waktu itu saya baru saja keluar dari Metro TV dan kemudian pindah ke Antv, dan saya kemudian menjadi tim advance untuk menyalurkan bantuan yang dikumpulkan dari para pemirsa Antv dan juga grup bisnisnya Bakri. Nah, ketika tiba di sana, itu saya bisa memberikan kesaksian memang hanya ada 2 kelompok atau 2 organisasi yang masih terus aktif di lapangan. Ketika itu kan semua orang, terutama di aparat-aparat lokal, baik dari ASN maupun Polri dan militer TNI di Aceh, itu kan betul-betul mereka seperti tidak tahu berbuat apa-apa, karena banyak di antara keluarga mereka sendiri yang menjadi korban, bahkan juga anggota mereka menjadi korban. Jadi ketika itu saya lihat di lapangan tuh hanya 2 organisasi yang sangat aktif di lapangan, yakni 1 FPI dan kedua TNI. Ini mereka yang melakukan evakuasi jenazah, dan Anda pasti bisa membuka itu video-video bagaimana Laskar FPI menggotong, menyolatkan, ini karena mereka ini dianggap mati syahid, jadi tidak perlu dimandikan dan juga cukup dimakamkan dengan pakaian yang melekat pada tubuhnya, nggak perlu dikafani. Itu adalah Front Pembela Islam. Nah, saya pada waktu itu belum terlalu kenal dengan Front Pembela Islam. Saya kemudian dipertemukan, saya dikenalkan dengan Habib Rizik Syihab. Pada waktu itu dia masih sangat muda. Yang mengenalkan saya adalah pada waktu itu Pak Yusuf Martak yang sekarang jadi GNPF Ulama, ketua GNPF Ulama. Tapi beliau waktu itu masih menjadi profesional, masih bekerja di perusahaan oil and gas. Beliau mempertemukan saya dengan Habib Rizik Syihab. Saya ingat sekali, saya bertemu dengan Habib Rizik Syihab, itu poskonya adalah di sebuah pemakaman Belanda. Pemakaman Belanda itu kan bangunannya besar-besar gitu ya, nisannya besar-besar. Dan saya bertemu dengan Habib Rizik Syihab, dia membuka poskonya di pemakaman Belanda itu.
wajahnya saya juga agak saya sangat terkejut karena ternyata orangnya sangat ramah. Padahal selama ini citra yang melekat pada Habib Rizik Syihab itu adalah orang yang garang di lapangan. Ternyata tidak seperti itu. Dan memang kemudian karena saya juga tadi saya katakan saya berbulan-bulan di sana, FPI adalah salah satu ormas yang pertama kali tiba di sana, melakukan bantuan di sana, membantu para korban menguburkan jenazahnya, dan mereka juga yang termasuk yang terakhir meninggalkan Aceh. Jadi kalau sekarang Pak Mahfud mengklaim bahwa masyarakat menjadi kehidupan lebih tenang, lebih stabil, saya harus berkata dengan jujur, dan saya kira Anda sendiri juga merasakan di mana stabilnya di saat sekarang ini situasi pembelahan semakin dalam, kemudian ormas-ormas saling bentrok di antara mereka, bahkan ada seorang petugas polisi yang menjadi korban ya ketika sebuah ormas melakukan unjuk rasa. Dan yang terbaru tadi kan saya sebut berapa, saya kira peristiwanya belum berlalu sampai 24 jam di Deli Serdang, ada 2 ormas yang bentrok dan dikabarkan 1 orang tewas. Jadi Pak Mahfud, saran saya sebenarnya tidak perlu lagi mencari-cari justifikasi gitu. Karena bagaimanapun juga kalau Anda memberikan stigma bahwa FPI itu kelompok yang ingin membuat kekacauan, itu saya kira sekarang sudah tidak tepat lagi. Yes, benar, di masa lalu mereka melakukan langkah-langkah kekerasan di lapangan, dan itu pun mereka punya semacam argumentasi karena mereka sudah melaporkan kepada polisi, mereka sudah melakukan persuasi tapi tidak digubris, mereka akhirnya melakukan langkah-langkah itu. Tetapi itu semua memang tidak kita benarkan. Tetapi yang belakangan sekarang FPI telah bermetamorfosa. Jadi saran saya sebenarnya statement ini justru malah menimbulkan kegaduhan yang baru, menimbulkan ketidaktenangan. Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.